Selamat malam. Hari ini Selasa malam, besok Rabu Abu, orang Katolik mulai merayakan masa Prapaskah yang biasa dikenal juga dengan masa pantang dan puasa. Ini ada beberapa pertanyaan tentang puasa dan pantang ini. Nah, iya Pak, ini saya bantu untuk pertanyaan dan pernyataan tentunya ya, bukan cuma pertanyaan. Pertama ini ada pernyataan yang mengatakan bahwa puasanya orang Katolik itu ringan dibanding dengan puasa-puasa pada umumnya. Mungkin ada yang 40 hari penuh, hanya makan satu kali sehari atau bagaimana begitu Pak. Bagaimana menurut Pak Paskalis? Ya memang puasanya orang Katolik itu sepertinya ringan sekali. Ya. Mereka wajib puasa hanya 2 kali dalam setahun, yaitu hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Dan yang wajib puasa pun hanya orang yang berusia 18 sampai 60 tahun. Jadi kan ringan toh. Dan bentuk puasanya juga ringan. Yaitu apa? Makan kenyang hanya 1 kali dalam 1 hari. Nah, ini yang jadi masalah. Makan kenyang hanya satu kali dalam sehari. Itu patokan kenyangnya tuh bagaimana, Pak? Ya sebetulnya orang harus tahulah, sadar diri ya, jangan diubah, diplesetkan, makan kenyang sekali. Bukan begitu, makan kenyang sekali, bukan kenyang sekali. Tetapi karena ini masa puasa, walaupun boleh makan kenyang 1 kali, orang tetap harus bisa ugah hari di situ. Dan jangan lupa, Rabu Abu dan Jumat Agung sekaligus adalah masa pantang. Nah, di dalam pantang itu orang juga diminta untuk apa? Menyangkal diri, menahan diri untuk tidak mengambil atau melakukan sesuatu yang menjadi kesukaannya. Itu. Jadi Berarti dalam masa Prapaskah ini antara Rabu Abu sampai Jumat Agung itu apa tidak berpuasa atau hanya bagaimana berpantang saja aturannya? nah, untuk pantang itu diwajibkan itu ya tentu saja hari Rabu Abu dan Jumat Agung, tapi juga sepanjang Jumat selama masa Prapaskah. Itu diwajibkan untuk pantang. Sebenarnya gereja Katolik itu menetapkan Jumat sepanjang tahun itu hari pantang sebenarnya. Maka kalau kita perhatikan di biara-biara, itu biasanya mereka pada hari Jumat itu tidak makan daging. Meski kadang-kadang mereka makan ikan, ikannya lebih enak dari dagingnya. Tapi toh selalu mereka diingatkan bahwa Jumat itu hari pantang. Ya. Itu tekanannya di dalam gereja supaya orang selalu sadar bahwa kita diajak untuk menahan diri, untuk mengendalikan diri di situ. Itu. Nah, ini juga ada pernyataan tentang ikan dan daging. Ada yang mengatakan, loh ikan itu kan ya ada dagingnya, begitu. Eh, Kriteria atau tolak ukur gereja menggunakan perbedaan ikan dan daging itu mungkin ada penjelasan, Pak. Ya untuk orang Jawa mungkin sama ya, iwak pite ya. Jadi iwak itu semua, ikan itu semua di apa ini, pokoknya sesuatu lauk itu ya yang bisa dimakan bentuknya itu ya, baik itu ikan maupun daging itu disamakan saja dengan ikan. Tapi kita mungkin mengambil konsep di orang Eropa. Mereka kan jelas bedakan antara daging dan ikan di situ. Oleh karena itu dulu daging kan termasuk apa ini makanan yang lux ya, yang mewah di situ ya. Kalau orang supaya kuat tenaga besar itu orang harus makan daging, sehingga ikan itu dianggap lebih kelas 2 lah, lebih rendahan di situ. Ya, walaupun sekarang berbeda, ada ikan yang mahal-mahal luar biasa. Nah, konsep yang lama itu lalu dipakai ya, tidak anjurkan jangan makan daging.
Ya, tapi kalau kita jujur sekarang, sebetulnya kita tidak perlu kaku di situ. Mungkin pantang pun atau puasa pun jangan makan ikan, tidak harus jangan makan daging. Yang jelas apa yang menjadi kesukaan kita, apa yang menjadi kesenangan kita, itu bisa kita sangkal ya. Kita tidak makan, kita tidak lakukan. Lebih di situ kalau saya lihat di sana. Mungkin mirip dengan konsep puasa yang menahan diri untuk tidak makan yang berdarah atau sesuatu yang bernafas begitu. Mungkin begitu. Oh, itu ada unsur di situ kalau dalam pengertian ini. Memang di dalam perjanjian lama ya, kita dianjurkan itu jangan makan apa itu daging binatang yang ada darahnya, yang mengandung darah, karena darah itu dianggap tempatnya hidup, tempatnya kehidupan. Sehingga kalau kita makan darah itu seakan-akan kita makan kehidupan. Nah, dalam hal itu kan sedikit ada bau larangan di situ, ya, tidak sesuatu yang tidak baik. Tetapi Yesus sebetulnya tidak lagi melarang hal-hal yang demikian, karena tekanannya bahwa sesuatu itu haram atau halal membuat kamu najis atau tidak atau tahir, bukan pertama-tama apa yang masuk ke dalam tubuhmu, tetapi apa yang keluar itu yang membuat kita najis. Karena itu apapun sebetulnya tidak masalah kita makan ya, dalam konsep itu. Gitu. Hmm. Kemudian ini ada juga kita melompat ke tujuan puasa. Ada yang bertanya begini, apakah dengan berpuasa akan membuat kita semakin kuat dalam arti spiritual kita, energi kita dalam mendekatkan diri kepada Tuhan? Mungkin kalau dalam bahasa Jawanya itu tambah sakti begitu mungkin ininya kesimpulannya Pak. Bagaimana? Memang ada unsur itu ya, kalau kita perhatikan orang-orang yang berpuasa itu yang aneh sebetulnya ya. Ketika dia mestinya puasa itu kan dia mestinya lemah ya, karena kurang energi ya, kurang gizi yang masuk ke tubuhnya. Tetapi seringkali terjadi justru orang bisa memiliki power yang luar biasa. Saya ingat cerita satu teman ya, karena dia ikut suatu pelatihan hidup rohani yang menuntut dia puasa 40 hari. Kemudian di akhir puasa itu mereka diminta harus jalan kaki ya, katakanlah hampir 20 kilometer. Jadi bayangkan dia puasa total, setelah puasa itu dia harus jalan kaki sekitar 20 kilometer. Anehnya, dia sebetulnya tidak percaya, wah bagaimana mungkin saya bisa jalan kaki sepanjang itu? Saya bisa rebah di jalan. Tetapi dia coba jalani. Dia coba jalani dan memang di tengah jalan dia rasa, waduh saya sudah hampir tidak kuat lagi. Tapi ketika dia berjalan, dia selalu membayangkan Kristus yang memikul salib. Dia pikul salib, wah dengan mengenang Yesus, membayangkan Yesus seperti itu, dia seperti punya daya. Dan akhirnya dia berhasil menyelesaikan perjalanannya itu sebanyak 20 kilometer itu. Walaupun dia berpuasa total. Nah ini suatu yang aneh kadang-kadang kita lihat, puasa memberi orang daya yang di luar nalar kita. Ya. Tapi mungkin di balik puasa yang demikian itu, puasa di dalam gereja sebetulnya bukan untuk itu yang pertama-tama. Bukan kita mau mencari kesaktian, pengosongan diri, lalu kita bisa melihat hal-hal yang aneh. Biasanya kalau Anda puasa 40 hari, nanti sudah mulai ada macam-macam yang kelihatan. Ya, ada terang, cahaya, mulai lihat yang aneh-aneh. Tetapi di dalam puasa yang dimaksudkan di masa Prapaskah ini, kita diajak sebetulnya untuk mengikuti anjuran Kristus supaya kita apa? Menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Dia. Supaya kita betul-betul merasakan di masa Prapaskah ini, kita ingat akan derita Kristus, perjuangan Dia, beratnya Dia memikul salib, beratnya Dia menderita. Kita juga ikut merasakan penderitaan itu. Tetapi terutama supaya kita melatih menyangkal diri.
Nah, apa yang dimaksud dengan menyangkal diri? Aneh tuh. Yesus katakan, barang siapa mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Aneh kan? Kok kita seakan-akan diajak menyangkal diri. Padahal secara ilmu psikologi, kita dikatakan harus menerima diri apa adanya. Nah, ini kok diminta menyangkal diri? Tentu yang dimaksud dengan menyangkal diri ini bukan kita menyangkal siapa saya. Oh, enggak, saya bukan itu. Malah ini menjadi kurang percaya diri. Tetapi sebetulnya yang disangkal apa? Saya mau jadi apa? Menyangkal keinginan-keinginan saya. Karena apa? Diri saya yang indah ini, karena Tuhan ciptakan saya menurut gambarnya, itu kan baik, tidak perlu disangkal. Tapi gambaran saya yang baik, citra diri saya yang baik ini sudah tertutup oleh keinginan-keinginan. Saya mau jadi apa, saya mau jadi ini, saya mau berkuasa, saya mau punya harta, saya mau punya kekuasaan. Nah, itulah yang mau diajak kita untuk menyangkal ini, menahan diri kita dari keinginan-keinginan yang demikian, sehingga apa? Kita betul-betul bisa mengarahkan diri kita kepada Yesus, ya, kepada penderitaan Dia, akhirnya juga kepada pertobatan. Supaya apa? Kita sadar bahwa kita ini debu dan akan kembali kepada debu. Jangan terikat pada keinginan-keinginan yang begitu banyak di dunia ini. Ya, ingat, kita akan kembali kepada debu dan roh kita akan kembali kepada Allah. Itu yang harus penting, makanan rohani. Maka itu tahan diri makan-makan yang macam-macam itu untuk keinginan daging. Penuhi diri kita dengan makanan-makanan rohani. Gitu. Apakah Yesus juga berpuasa, Pak? Ya, Yesus kalau kita lihat di Injil Matius maupun Lukas, itu dikisahkan Yesus setelah dibaptis, itu dia diantar atau dibawa oleh roh ke padang gurun, dan di situ dia berpuasa 40 hari. Nah, ini yang menarik. Setelah dia berpuasa, itu Yesus itu seperti jadi orang sakti, ya, kalau kita mau kasarnya. Karena apa? Setan itu langsung melihat peluang bagaimana menjatuhkan dia. Mau diuji dia oleh setan. Dan ujiannya itu betul-betul mengarahkan dia kepada keinginan-keinginan yang ada pada manusia. Keinginan apa? Ya, perut. Maka setan uji dia apa? Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Ini kan keinginan manusia untuk apa? Mengisi terus perutnya, ingin kenyang terus. Lalu juga setan menggoda dia dengan harta, keinginan akan harta. Dan setan katakan apa? Dia katakan, kalau kau mau menyembah aku, seluruh kekayaan ini, dia tunjukkan semua yang bisa dilihat dari puncak gunung itu, semua akan saya berikan kepadamu. Dan yang ketiga, akan kekuasaan, ya, akan kemuliaan. Dia kata, ayo jatuhkan dirimu dari hubungan bait Allah ini, nanti malaikat pasti akan menatang engkau. Lihat, setelah dia puasa, dia digodai terus, diuji dengan keinginan-keinginan duniawi. Nah, puasa kan membantu orang sebetulnya melawan keinginan-keinginan itu, menyangkal keinginan-keinginan itu. Dan Yesus sudah tunjukkan di situ bagaimana setelah berpuasa dia mampu mengalahkan godaan-godaan setan itu. Nah, saya kira itu bagus kalau kita juga melihat masa prapaskah ini, masa puasa ini, dan kalau kita ikuti sungguh-sungguh dengan pantang dan puasa, itu membantu kita juga melawan, menyangkal keinginan-keinginan manusiawi kita itu, keinginan-keinginan duniawi kita itu. Ya, ini terakhir satu, Pak. Ada pertanyaan. Pak Paskalis, apa kiat-kiat bagi kita dalam menjalani puasa supaya kuat? Pertama, harus ada keinginan yang kuat. Saya kagum dengan orang Islam sebetulnya. Karena mereka dipaksa, ya, karena aturan yang begitu keras.
itu membuat orang mungkin awalnya lakukan puasa tuh ada unsur terpaksa, ya, ada unsur terpaksa. Tetapi melalui paksaan yang demikian itu, akhirnya orang melatih diri. Sebaliknya kalau kita, ya sudahlah kamu sebisamu ya, santai-santai aja, terserah kau, pokoknya yang penting adalah kesadaran. Ini bisa berbahaya. Karena kita akhirnya apa? Tidak sadar-sadar bahwa puasa itu penting, bahwa puasa itu dituntut. Nah, di tahap-tahap awal memang perlu ketegasan, ya, kekerasan supaya apa? Kita berani militan melakukan itu. Kecuali kalau kita sudah matang di dalam hidup rohani, puasa itu nanti sudah menjadi semacam apa ya? Kegembiraan kita, kesukaan kita sudah otomatis orang lakukan. Dan itu terjadi pada banyak orang yang sudah terbiasa berpuasa. Tapi orang yang belum biasa berpuasa, kadang-kadang perlu ini loh, harus dikerasin. Bahkan harus dibuat aturan ketat. Di biara tuh kadang-kadang orang dipaksa berpuasa karena apa? Memang tidak disediakan makanan. Jadi orang-orang di biara karena tidak ada makanan di meja makan, mereka mau makan apa? Ya sudah, nggak ada makanan, terpaksa tidak makan, terpaksa berpuasa, kan itu toh. Iya. Nah kita juga kadang-kadang harus begitu di keluarga-keluarga juga, ya sudah jangan disediakan makanan. Ya mau tak mau kita akhirnya tidak makan. Itu proses awal. Karena kan kita belum mantap di situ. Nah, kalau tidak, ya sudahlah sejauh saya mampu, sejauh saya kuat, ya akhirnya tidak akan melakukan puasa sama sekali. Gitu. Ya, ini sudah selesai, habis pertanyaannya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi supaya tidak masuk ke WA, sebaiknya ini Pak ya, di kolom komentar di video ini kalau ada pertanyaan tentang puasa. Oke, jadi kalau ada hal-hal lain yang menyangkut puasa, ya silakan sampaikan di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Terima kasih.